Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita lanjutkan. Ini video terakhir dari perencanaan kinerja. Ada 4 ya videonya. Yang pertama, kita bicara tentang mengenali KPI. Pengenalan pada KPI lebih dekat, ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang ada 5 langkah dalam menyusun KPI, dalam mendesain KPI. Yang ketiga, kita diskusi tentang bagaimana membumikan KPI ya, dari bahasa langit ke bahasanya orang bumi, gitu ya. Nah, yang keempat ini kita ini yang keempat ya. Ini kita akan bicara tentang kalkulasi capaian KPI. Ini yang keempat. Bagaimana kita mengkalkulasi? Mengapa perlu dikalkulasi? Ya, karena kita perlu monitoring kan pencapaiannya seperti apa. Ya, progresnya harus dimonitoring ya, gitu. Oke. Sebelum ke sana atau bagian dari itu ya, ini ada uraian yang saya kira kalau Bapak Ibu semua mencermati yang namanya standar pelayanan minimal di rumah sakit, maka akan menemukan pola seperti ini, mirip-mirip begini. Ini kemudian kita modifikasi ya. Ini yang kita sebut kamus KPI. Ya, mengapa kamus KPI ini penting? Ya, karena kita ingin agar bahasanya itu sama gitu, antara yang atas sampai yang bawah. Ya, antara si A dengan si B gitu, kalau dia bicara tentang sebuah KPI itu sama, yang dimaksudkan itu sama gitu. Nah, jadi kamus ini penting untuk kita susun, gitu ya. Kita buat. Nah, jadi komponennya apa saja ya? Kita bisa lihat ini ada perspektif. Perspektif itu kembali lagi ke balance scorecard, ya, balik ke balance scorecard. Jadi ini perspektif balance scorecard finansial ya misalnya. Ada 4 ya perspektifnya ya, finansial, customer, kemudian proses bisnis, dan learning and growth. Ya. Sasaran strategisnya apa? Ya, meningkatnya profitabilitas operasional. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, tentu saja kita harus punya yang namanya rencana strategis. Jadi kita harus ada dokumen rencana strategis dulu, baru kemudian kita bisa membuatnya ke dalam kamus KPI seperti ini. Ya. Kemudian KPI-nya ini EBITDA ya. EBITDA ini earning before interest, tax, depresiasi, and amortisasi gitu ya. Kemudian apa definisinya? Nah, definisinya dijelaskan di sini. EBITDA adalah keuntungan operasional sebelum dikurangi beban bunga, ya, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, bunganya diberi tanda quote unquote ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, maka tentu saja di sana tidak dikenal istilah bunga gitu ya. Kemudian formulanya bagaimana? Nah, ini perlu dibuat formulanya. Formulanya adalah kalau misalnya kita mau mengukur begitu ya, atau mengkalkulasi rumusnya seperti apa. Ya, ini dijelaskan. Harus ada di sini, di dalam kamus KPI ini. EBITDA itu adalah laba kotor kurangi beban tidak langsung. Laba kotor adalah pendapatan kurangi beban langsung. Beban langsung adalah beban pelayanan medik, tambah beban jangmed, tambah beban farmasi. Beban tidak langsung itu apa? Beban gaji dan SDM plus beban administrasi kantor dan umum plus beban pemasaran dan penjualan. Clear? Nah, tentu saja komponen-komponen ini harus bisa kita temukan terminologi-terminologi ini di dalam laporan keuangan kita. Ini contoh ya. Ini formula gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu teman-teman akan menemukan formula yang bukan sifatnya seperti operasi tambah kurang begini ya. Tapi mungkin saja operasinya bagi gitu ya. Ada nominator, ada denominator gitu. Nah, itu perlu dimunculkan di dalam kamus KPI ini. Formulanya bagaimana, rumusnya seperti apa.
Kemudian ini ya targetnya apa? Ya 8,6 miliar sekian gitu ya. Bobot KPI-nya berapa? Ya. Ya, ini bobot KPI-nya berapa? Dituliskan di sini 23%. Kita sudah diskusi tentang bagaimana menentukan bobot. Kemudian person in charge-nya siapa? Person in charge itu artinya KPI ini pemiliknya siapa? Yang bertanggung jawab untuk mencapai ini siapa? Nah, gitu ya. Yang ditagih, yang akan ditagih itu siapa? Ini. Kalau di sini manajer keuangan ya. Gitu misalnya. Kemudian nah ini sumber datanya dari mana? Dari data keuangan. Kemudian pengumpul datanya siapa? Nah, jangan sampai person in charge dan pengumpul data orang yang sama, itu nanti bisa konflik of interest gitu ya. Nah, ini pengumpul datanya siapa? Manajer teknologi informasi, SIM-RS. Dengan kata lain, ya, berarti informasi tentang EBITDA itu harus bisa diberikan, diakomodasi, dihasilkan ya oleh sistem informasi manajemen di rumah sakit kita. Laporan keuangannya harus bisa dihasilkan oleh SIM. Ya. Periode pelaporan berapa? Bulanan. Periode pelaporannya bulanan. Dilaporkannya bulanan. Ini berarti pemantauannya itu bulanan. Ya, meskipun yang 8,6 miliar ini yang di atas ini ya. Nah, yang ini ya, ini 8,6 miliar ini tentu saja dalam range 1 tahun. Ya. Tapi ini dilaporkannya, dipantaunya, dimonitoring itu bulanan. Nah, itu kamus KPI. Ini penting untuk kita buat dan menjadi patokan di rumah sakit atau klinik kita. Ya. Baik, berikutnya dalam membuat kalkulasi menghitung nilai ya. Kita akan menemukan ada dua pendekatan. Ya. Ada dua pendekatan. Ya. Pendekatan yang disebut polaritas positif dan pendekatan yang disebut polaritas negatif. Ya, apa itu? Ya. Jadi kalau polaritas positif ini artinya semakin tinggi dia semakin baik. Nilainya semakin tinggi, dia semakin baik untuk rumah sakit atau klinik kita. Kalau yang ini, yang polaritas negatif ini, semakin rendah dia semakin baik. Semakin rendah dia semakin baik. Bisa dipahami ya. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, polaritas positif dan negatif. Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari polaritas positif. Ini, ya. Jadi maknanya ini, polaritas positif ini pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin besar. Ya, contohnya bisa kita lihat ya. Ini meningkatkan EBITDA menjadi ini ya, di bawah ini ya. Meningkatkan EBITDA menjadi 8,5%. Artinya dia kalau semakin tinggi kan semakin baik. Misalnya lebih dari 8,5 berarti semakin baik gitu ya. Nah, ini rumusnya, rumus nilainya ya. Ini tadi yang kemudian kita masukkan ke kamus KPI gitu ya. Ini rumusnya ya. Aktual dibanding target kali 100% gitu ya. Ini KPI. Nah, ini KPI-nya meningkatkan EBITDA. Oh ya maaf, tadi bukan di rumus nilai yang atas ini tidak dimunculin di kamus KPI tadi, maaf. Ini untuk menghitung pencapaian kita. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 jenis ya. Jadi ada target dan aktual, lebih tinggi aktual. Nah, ini kemudian ya kita lihat ini 106%. Aktualnya 9 miliar, targetnya 8,5. Capaiannya melampaui target. Nah, ini tentu saja bagus kan? Ya. Kemudian yang berikutnya 8,5 miliar, ya. Aktualnya 8,5, ya berarti dia tercapai ya. Ya, kemudian ini 100% ya pencapaiannya dan capaiannya sesuai target. Ya. Kemudian yang bawah ini
8,5 miliar targetnya, aktualnya realisasinya 7 miliar, nilainya berarti 82% tercapainya, ya, maka dia capaiannya di bawah target. Saya kira begitu. Ini untuk polaritas yang positif. Bagaimana dengan yang negatif? Ya, yang negatif itu tentu saja pencapaiannya semakin baik jika realisasinya semakin kecil. Ya, misalnya contoh, menurunkan komplain sampai 15%. Ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini rumusnya, rumus nilainya seperti ini. Ya. Ini rumus nilainya, ya. Kita bisa lihat. Ya. Nah, ini KPI-nya menurunkan komplain. Ya, ini ada seperti tadi di depan ada target dan aktual atau realisasi. Nah, kalau ini targetnya 15, aktualnya 12. Nah, ini malah yang melampaui target. Ya, dia 120%, capaiannya melampaui target. Nah, begitu juga dengan yang bawah ini. Ya. Baik, itu polaritas negatif dan positif ya. Nah, sekarang kita ke bagaimana membuat perlu kita menentukan interval nilai dan kategori. Ya. Ini untuk pengelompokan ya, untuk pengelompokan di human resource ya. Jadi ada ini contoh ya, misalnya kita bisa membuat dalam bentuk 4 kategori ya, 4 kategori. Mulai dari 0 sampai 59% itu poor ya. Kurang ya. Kemudian 60 sampai 70% itu average ya. Kemudian 80 sampai 99% itu good ya. Kemudian yang atas lebih dari 100% itu excellent. Ya. Nah, 4 hal ini kita jadikan sebagai kelompok pengelompokan hasil dari penilaian kinerja. Ya. Ini contoh bisa 4 atau bisa juga 5 seperti yang ini. Nah, tapi kalau yang di sini saya mau memberikan gambaran tentang proses selanjutnya. Jadi hasil perhitungan semua KPI itu sebaiknya dibahas dalam ada yang namanya PCM, Personal Committee Meeting. Ya, ini forum antara tim HR ya dengan pimpinan tertinggi di organisasi. Perlu diberikan gambaran kepada beliau ya, pimpinan tertinggi ini, direktur atau owner bahkan ini, kita berikan gambaran bagaimana kinerja dari komponen organisasinya, orang-orang dalam organisasinya. Ya. Nah, ini kalau ini contohnya dibagi menjadi 5 ya. Ya. Ya, untuk ini dia low to non-performers. Ya. Kisaran angkanya 0 sampai 39%. Kira-kira kalau bahasa Indonesia ini sangat buruk mungkin ya. Sangat buruk ya. Gitu ya. Kemudian ini kalau di tempat kuliah ini dia dapat apa ini? E mungkin ya. Ya. Kemudian ini dia below average performance, antara 40 sampai 59% compliance-nya. Kemudian ini average tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah ini 60 sampai 79%. Ya. Kemudian ini di atas ya, di atas di atas rata-rata, 80 sampai 99, 80 sampai 99%. Nah, kemudian yang ini high performance, lebih atau sama dengan 100%. Ya. Nah, kita melihat di sini, ini kan kurva normal nih sebenarnya ya. Ini kan kurva normal nih sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka yang sebelah sini ini ya, sebelah sini, ini kan sebenarnya sedikit dari populasi. Yang banyak kan yang di tengah-tengah sini. Ya. Ini majority. Ya, ada yang bilang sebelah sini 10%, sebelah sini 10%. Jadi dua-dua ini 20%. Ada juga yang bikin
angka 20%, 20%. Jadi di sini nih, di ujung-ujung ini 40%, tengahnya 60%. Ya. Jadi ini kurva normal ya sebenarnya. Ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, KPI ini sebenarnya link juga ke remunerasi. Ya, kita mungkin pernah mengenal konsep performance related pay, ya. Jadi penggajian performance related pay, penggajian berdasarkan pada performance. Ya, kita akan bahas itu di kesempatan yang lain, ya. Tapi di sini mengapa dimunculkan? Karena ini juga hal yang penting untuk mengkaitkan antara proyek kita dalam menata kinerja terkait dengan remunerasi. Sebenarnya bukan hanya ini tujuannya, ya, karena ada banyak kan setelah kita lihat kan ternyata manajemen kinerja ini link dengan banyak modul-modul manajemen, khususnya manajemen HR gitu ya. Tapi yang salah satu yang boleh dibilang yang paling menarik juga ya, ini adalah ketika hasil dari penilaian kinerja itu kita kaitkan dengan remunerasi. Dan ini sebaiknya masuk dalam perencanaan kita. Ini konteksnya sekarang kita bicara perencanaan. Jadi KPI link to remuneration. Ya. Remunerasi ada fix, ada variabel. Ya. Ada fix, ada variabel. Kalau KPI dilingkan dengan fix, seperti apa? Kalau dikaitkan dengan variabel, seperti apa? Nah, kalau yang di bold di sini, ya ini adalah KPI atau hasil dari KPI itu dikaitkan dengan bonus kinerja tahunan atau gaji ke-14. Ya. Gaji ke-14 itu dianggap bonus ya. Kemudian nilainya bisa lebih dari 1 kali gaji ataupun di bawah 1 kali gaji, tergantung pencapaian ya. Tergantung pencapaian dari rumah sakit maupun klinik. THR, gaji ke-13. Itu bisa nggak dikaitkan juga dengan KPI? Ya sebenarnya sih kalau kita bicara konteksnya swasta itu yang mengikat ya satu aturan aja yang namanya UMK lah itu ya. Adapun yang lain-lain itu area yang sangat terbuka bagi rumah sakit maupun klinik swasta untuk berinovasi. Bisa nggak dikaitkan? Pertanyaannya. Kalau saya bilang silakan aja gitu ya, bisa. Barang siapa yang mencapai KPI sekian, nanti THR-nya dapat sekian, itu bisa juga. Gitu. Silakan. Gaji setahun, barang siapa yang KPI-nya bagus tahun ini, ya tahun depannya akan dapat kenaikan gaji berkala. Ya. Itu juga bisa. Itu kita sudah bahas di video sebelumnya ya tentang konsep ini schedule ya, schedule manajemen kinerja ya, bagaimana kita atur itu dalam setahun gitu ya. Oke. Baik, ini kita sudah mendekati ke ujung ya. Ini quotes ya dari saya. Jadi mengukur kinerja ini adalah mengukur kesuksesan. Gagal merencanakan pengukuran kinerja itu sama dengan merencanakan kegagalan kinerja. Jadi ini hal yang sangat krusial Bapak Ibu semua. Merencanakan pengukuran kinerja. Kalau kita gagal di sini, kita sama dengan merencanakan kegagalan kinerja rumah sakit maupun klinik kita. Ini ada quotes dari Pak Derek ya. Pak Derek ini quotes ini akan mengantar kita pada materi berikutnya. Ya, materi tentang pembinaan kinerja. Ya. Beliau bilang monitoring, ya, pemantauan pencapaian tujuan, ya, kemajuan pencapaian goal itu adalah bagian krusial atau proses yang krusial antara kita men-setting, merencanakan dan mencapai. Ya, jadi di antara rencana dan pencapaian itu ada proses namanya monitoring. Nah, itu hal yang penting dan salah satu yang krusial di situ, yang penting di situ adalah itu bagian dari kita melakukan pembinaan. Itu katanya Pak Derek. Itu akan mengantarkan kita pada sesi yang pada topik kinerja yang berikutnya, itu pembinaan.
Oke, menutup sesi ini kita akan sama-sama menikmati sebuah menu yang saya kira sangat istimewa ya. Bapak Ibu semua silakan buat perencanaan KPI dari anggota tim Bapak Ibu semua. Ya. Siapa anggota tim Bapak Ibu semua? Saya kira waktu kita bicara topik building tim, membangun tim berdasarkan assessment kemarin ya, assessment DISC. Nah, Bapak Ibu kan sudah ngumpulin mereka, teman-teman beliau-beliau yang menjadi amanah dari Bapak Ibu untuk menjadi timnya Bapak Ibu semua kan ya. Nah, mereka tolong dibuatkan KPI-nya. Minimal, ya, pakai quote unquote ya, minimal quote unquote-nya itu ya, minimal berdasarkan job desk mereka. Ya, misalnya, oh kita belum punya KPI nih rumah sakitnya, kliniknya juga belum punya KPI, owner juga belum ngasih KPI gitu. Jadi kita nggak bisa bikin, nggak bisa begitu ya. Nah, ada caranya, sudah disampaikan ya di video kedua ya. Silakan dilihat, masih ingat lah saya kira. Jadi buatlah KPI anggota tim Bapak Ibu minimal berdasarkan job desk mereka. Oke, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.